Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tulab? Gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, tayyib fi hadhil fursah nahnu sanata'allam an al-i'rabu. Ma huwal i'rabu? Apa sih itu i'rab? I'rab adalah, kalau dalam bahasa Indonesia, i'rab adalah perubahan akhir kata. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang al-jumalul arabiyah, kalimat dalam bahasa Arab. Kita memflashback sedikit ya. Kemarin kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua susunan, dibedakan menjadi dua. Yang pertama, susunan yang terdiri dari predikat plus subjek plus objek yang dinamakan apa kemarin? Adalah jumlah fi'liyah, yang mana predikat adalah fi'il, sedangkan subjek adalah fa'il, dan objek adalah maf'ul bih. Saya contohkan, tashtari Fatimatun al-qalama. Kata tashtari adalah fi'il, Fatimatun adalah fa'il, sedangkan al-qalama adalah maf'ul bih. Nah, ini merupakan contoh jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il. Nah, selanjutnya jumalul arabiyah yang kedua adalah susunan yang diawali oleh subjek plus predikat plus objek. Kemarin dinamakan apa? Ya, kemarin dinamakan jumlatu ismiyah, jumlah ismiyah, yang mana subjeknya adalah fa'il kalau dalam bahasa Arab, kalau predikatnya fi'il, sedangkan objek adalah maf'ul bih. Saya contohkan, Fatimatun tashtari al-qalama. Jadi saya kasih contoh yang sama seperti jumlah fi'liyah, hanya dibalik saja, Fatimahnya dibalik di awal, sedangkan yang jumlah fi'liyah tadi Fatimahnya berada setelah tashtari. Nah, Fatimah ini menjadi fa'il, sedangkan tashtari fi'ilnya, al-qalama menjadi maf'ul bih. Nah, selanjutnya jumlah ismiyah yang versi kedua itu kemarin apa? Kita sudah belajar. Ya, jumlah yang terdiri dari mubtada plus khobar. Namanya jumlah ismiyah. Kemarin kita sudah belajar mubtada itu apa? Khobar itu apa? Ya, saya contohkan. Muhammadun jamilun. Kata Muhammadun, dia menjadi mubtada. Selanjutnya jamilun menjadi khobar. Nah, selanjutnya kita sekarang menuju ke al-i'rabu, perubahan akhir kata. Nah, i'rab di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah rofa, yang kedua nasab, yang ketiga jer, dan yang terakhir adalah jazm. Nah, rofa adalah tanda aslinya itu dhammah. Nah, ini sudah ada dhammahnya. Sedangkan nasab tanda aslinya adalah fathah. Kalau jer tanda aslinya kasroh, dan jazm tanda aslinya adalah sukun. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, i'rab rofa. I'rab rofa tanda aslinya adalah dhammah. Masuk pada dhammah, tanda aslinya itu menempati pada posisi isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari'. Nah, isim mufrad saya contohkan. Isim mufrad, doroba thalibun al-maktaba. Thalibun ini adalah isim mufrad. Sedangkan saya contohkan yang jamak taksir.
sama kalimatnya seperti atas. Ada doroba at-tulabu al-maktaba. Doroba itu apa? Memukul. Berarti tulab. Tulab itu dari isim jamak taksir dari tolibun. Para siswa memukul maktab, meja. Nah, selanjutnya yang jamak muannats salim saya contohkan. Dorobat atau libatu al-maktaba. Nah, ini. Selanjutnya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' di sini yaf'alu, taf'alu, naf'alu, af'alu. Nah, sudah paham kan? Jadi fi'il mudhari' di sini adalah fi'il yang tidak bersambung akhirnya. Tidak ada ketambahan apa-apa. Nah, selanjutnya tanda-tanda rofa yang kedua itu rofa di sini dia menempati ketika dia menempati posisinya menjadi fa'il. Kalian lihat lafadz tolibun, at-tulabu, at-tolibatu, ini semuanya dia ketika menjadi posisinya menjadi fa'il. Nah, ini ketika menjadi fa'il dia berupa isim mufrad. Ketika dia menjadi fa'il dia berupa jamak taksir. Ketika dia menjadi fa'il dia berupa isim jamak muannats salim. Tanda fa'ilnya ini tandanya adalah domah. Nah, fa'il ini dia tandanya domah. Selanjutnya tanda rofa yang kedua adalah wawu. Nah, wawu ini menempati pada posisi asmaul khamsah dan jamak mudzakkar salim. Asmaul khamsah ada yang udah tahu apa aja? Ya, asmaul khamsah itu adalah isim-isim yang 5. Apa aja? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, sama dumalin. Abuka artinya bapakmu, akhuka artinya saudaramu, hamuka iparmu, fuka mulutmu, dumalin adalah yang mempunyai harta. Saya contohkan, dahaba abuka ila suki, bapakmu pergi ke pasar. Nah, kalian lihat dahaba abuka ila suki. Abuka di sini dia posisinya menjadi fa'il. Bapakmu pergi ke pasar. Nah, karena dia menjadi fa'il dan dia bentuknya asmaul khamsah dan tanda rofa'nya adalah wawu. Karena dia menjadi fa'il dan dia adalah asmaul khamsah, maka tanda rofa'nya adalah wawu. Selanjutnya, yang kedua adalah jamak mudzakkar salim. Contohnya, dahaba al-muslimuna ilal musalla. Orang-orang muslim pergi ke musalla. Nah, orang-orang muslim di sini adalah bentuk dari jamak mudzakkar salim. Karena dia menjadi fa'il, maka tanda fa'ilnya adalah tanda rofa'nya adalah wawu. Nah, fa'il kan dia rofa. Maka tanda rofa'nya adalah berupa wawu. Al-muslimuna. Selanjutnya, tanda rofa yang ketiga adalah alif. Alif menempati pada posisi mutsanna, isim mutsanna. Ya, saya contohkan dahaba al-muslimani ilal musalla. Dua orang muslim pergi ke musalla. Tanda rofa'nya dia menjadi fa'il, maka tanda rofa'nya adalah alif. Nah, tanda rofa'nya adalah alif. Selanjutnya, tanda rofa yang keempat ada nun. Nun ini menempati pada posisi fi'il mudhari'. Yang mana fi'il mudhari'nya ini bentuknya af'alul khamsah, fi'il yang kelima. Ada apa aja? Ya jelas ada 5.
Yang pertama, yaf'alani, ada taf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, dan taf'alina. Yaf'alani, taf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina. Yang beda sendiri, yang ya ini cuma satu, taf'alina. Nah, selanjutnya i'rab yang kedua adalah i'rab nasab. Nasab itu tanda aslinya apa? Fathah. Nah, ketika posisinya menjadi maf'ul bih, jadi kalian cara niteni, apa ya bahasanya, cara niteninya itu ketika dia posisinya menjadi maf'ul bih. Nah, ini ada tandanya, ada fathah menempati pada posisi isim mufrad sama jamak taksir isim mufrad. Contohnya ro'aitu atau liba, saya melihat seorang siswa. Nah, atau liba di sini dia menjadi maf'ul bih, objeknya. Nah, objeknya ini dia adalah isim mufrad. Tanda nasabnya, karena maf'ul bih ini harus nasab, tanda nasabnya adalah fathah. Saya melihat seorang siswa. Selanjutnya jamak taksir. Contohnya ro'aitu at-tulaba, saya melihat beberapa siswa. At-tulaba di sini menjadi maf'ul bih, yang mana tanda nasabnya maf'ul bih adalah fathah. Darastu al-kutuba, saya belajar beberapa kitab. Nah, al-kutuba di sini dia menjadi maf'ul bih. Selanjutnya, tanda kedua adalah alif. Alif menempati pada posisi asmaul khamsah. Apa tadi asmaul khamsah? Ya, asmaul khamsah adalah isim-isim yang kelima. Ada aba, kalau dia posisinya menjadi nasab itu tandanya alif. Tadi ketika rofa dia tandanya wawu, abuka, akhuka, tapi ketika dia nasab tandanya alif. Coba kalian lihat, abaka ada alifnya kan, akhoka, hamaka, faka, zamalin. Nah, ini tandanya alif ketika dia nasab. Contohnya, ro'aitu abaka, saya melihat bapakmu. Bapakmu di sini menjadi objek atau maf'ul bih. Maka tanda nasabnya maf'ul bih itu adalah fathah. Keliru, tanda nasabnya adalah alif, bukan fathah tapi alif, abaka. Nah, selanjutnya tanda nasab yang ketiga adalah kasroh. Kasroh menempati pada jamak muannas salim. Contohnya ro'aitu atau libati. Nah, atau libati di sini dia menjadi maf'ul bih, bentuknya jamak muannas salim, dan tanda nasabnya adalah kasroh, ro'aitu atau libati, bukan atau libata ya, tapi atau libati karena dia bentuknya jamak muannas salim. Terus tanda selanjutnya adalah ya. Ya ini menempati pada posisi isim musanna sama jamak mudzakkar salim. Contohnya ro'aitu atau libaini. Nah, saya melihat
2 orang siswa, atau libaini, baini, madlainah ya. Kalau jamak mudzakkar salim, contohnya ro'aitu atau libina, saya melihat. Jamak mudzakkar salim berarti beberapa siswa, banyak. Kalau yang musanna ini hanya 2. Kalau tolibina ini berarti bentuknya banyak. Nah, selanjutnya yang terakhir tandanya adalah hadfun nun. Hadfun nun itu apa? Ya, hadfun nun adalah membuang huruf nun. Ini terletak pada fi'il mudhari. Af'alu khamsah, yaf'alani, taf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina. Nah, ini kan tadi sudah kita belajar di af'alu khamsah. Berarti hadfun nun. Maka ketika dia ada af'alu khamsah dan posisinya i'rabnya adalah nasab, pasti depannya itu dia ketambahan huruf amil nawasib. Apa itu amil nawasib? Amil nawasib adalah huruf-huruf nasab. Ada an, lan, i, dan kai. Nah, ini salah satunya. Tidak saya sebutkan semuanya. Saya contohkan ketika an ditambah yaf'alani, af'alu khamsah, sama dengan dia jadinya karena hadfun nun, maka nunnya dibuang ya. Ingat, hadfun nun karena ketambahan lafaz an depannya, jadinya an yaf'ala. Nah, nunnya dibuang. Saya contohkan lagi, an yaf'aluna, an ditambahi yaf'aluna, maka dia menjadi an yaf'alu. Nah, jadi ketika fi'il mudhari depannya ketambahan huruf amil nawasib, maka dia harus membuang nun. Ketika ada af'alu khamsah depannya ada an, maka dia harus membuang nun. Nah, itu. I'rab yang ketiga adalah i'rab jar. Jar tanda aslinya kasroh. Kasroh menempati pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Contohnya isim mufrad, marartu bizaidin, saya berjalan dengan Zaid. Pokoknya kalau di jar ini dia ada huruf jarnya. Kalian lihat marartu bizaidin ada huruf jar? Ya, ada ini. Ada huruf jar bi. Saya berjalan dengan Zaid. Maka karena ada huruf jar, maka belakangnya di kasroh. Selanjutnya jamak taksir saya contohkan. Marartu birijalin. Rijalin jamaknya dari rojulun. Jamak muannas salim marartu bimuslimatin. Saya berjalan dengan orang-orang muslim perempuan, muslimah. Tanda yang kedua adalah fathah, menempati pada posisi isim yang tidak bisa ditanwin. Saya contohkan, marartu bi Ahmada, saya berjalan dengan Ahmad. Jadi kan tadi saya sudah bilang kalau ada huruf jar depannya, maka dia belakangnya harus dikasroh. Nah, sedangkan lafaz Ahmad ini dia tidak bisa menerima tanwin. Makanya karena tidak bisa menerima tanwin, dia diharokati fathah belakangnya. Saya contohkan lagi. Askunu fi Misra, saya tinggal di Mesir. Nah, Misra, pernah kalian dengar
ada kata-kata Misrin, Mesir, kan nggak ada. Makanya karena dia tidak bisa menerima tanwin, makanya dia diharokati fathah. Askunu fi Misro, bukan Misrin ya. Selanjutnya, tanda jar yang selanjutnya adalah ada ya. Ya menempati pada posisi asmaul khamsah, isim mutsanna, dan jamak mudzakkar salim. Nah, tadi asmaul khamsah ketika rofa dia ketambahan apa? Wawu. Kalau ketika nasab dia ketambahan apa? Alif. Kalau jar dia ketambahan ya tandanya. Nah, saya contohkan abika, ada akhika, hamika, fika, zimalin. Ini ketika jar dia tandanya adalah ya. Saya contohkan marartu bi abika, saya berjalan dengan bapakmu. Karena ada huruf jarnya, maka tanda jarnya adalah ya. Kalian lihat ya huruf jarnya. Selanjutnya yang isim mutsanna, marartu bi rijlaini, saya berjalan dengan kedua kaki. Bi rijlaini dari kata rijlun, rijlun adalah kaki, dua, berarti rijlaini. Yang selanjutnya jamak mudzakkar salim, marartu bimina, saya berjalan dengan orang-orang muslim. Kalau musanna ini biasanya pakai layinah rijalaini. Kalau muslimi, kalau yang jamak mudzakkar salim muslimina pakai matobi ya. Selanjutnya tanda i'rab yang terakhir adalah jazm. Jazm itu apa? Sukun. Tanda aslinya sukun. Jazm itu ada berapa tandanya? Ada sukun sama hadfu huruf hilat. Sukun, hadfu huruf hilat, hadfu nun. Sukun menempati pada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Sahih akhir. Nah, sahih akhir itu adalah fi'il mudhari' yang tidak ada huruf hilat akhirnya. Kayak apa coba contohnya? Ada kataba, darosa. Nah, itu kan nggak ada huruf hilatnya. Ketika ada fi'il mudhari' dan depannya ketambahan huruf amil jawazim, kalian lihat amil jawazim itu apa? Adalah huruf jazm. Ada lam, lamma, alamma. Contohnya, nah saya contohkan lam yalid walam yulad. Huruf lam di sini adalah huruf jazm. Yalid di sini adalah fi'il mudhari' yang sahih akhir, tidak ada huruf ilatnya. Maka dia disukun terakhirnya karena ketemu huruf amil jawazim. Lam yalid walam yulad. Nah, saya contohkan lagi. Lam yaktub. Nah, ada huruf jazm depannya lam, ketemu fi'il mudhari' yang sahih akhir, maka dia belakangnya disukun. Tandanya adalah sukun. Sukun, sukun, sukun. Nah, selanjutnya tanda yang kedua adalah hadfu huruf ilat, membuang huruf ilat. Ini bukan fi'il mudhari' yang sahih akhir. Contohnya lam ketemu yaro. Lam ini huruf jazm, yaro ini fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, yang ada huruf ilatnya. Kalian lihat ada ya belakangnya. Ini namanya fi'il mudhari' mu'tal akhir. Maka dia dibuang huruf ilatnya. Jadinya lam yaro. Nah, paham kan?
Selanjutnya yang harfun nun, ini af'alul khamsah, membuang huruf nun. Yaf'alani, taf'alani, taf'aluna. Jadi ketika kemasukan lam depannya, maka nunnya dibuang seperti yang tadi di tanda-tandanya amil nawasib yang di nasab, tanda-tandanya nasab. Kalau nasab kan sama, jadi hampir sama kayak yang di nasab. Kalau nasab itu juga membuang huruf nun, kalau di jazm juga membuang huruf nunnya. Jadinya nanti lam yaf'ala, lam taf'ala, lam taf'alu. Nah, itu seperti itu. Contohnya, lam yaskununa. Ketika lam bertemu dengan af'alul khamsah ya yaskununa, af'alul khamsah yaskununa, maka dia menjadi lam yaskunu. Dia membuang huruf nun belakangnya. Nah, ini silahkan kalian pelajari lagi. Jadi tanda i'rab itu ada 4, ada rofa, nasab, jar, jazm. Nah, silahkan dipelajari lagi dan dilihat videonya lagi. Kalau ada pertanyaan, kita diskusikan lagi selanjutnya atau bisa komen di video bawah. Udah, yumkin kafaitu minni. Syukran ala husni ihtimamikum. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.